Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2059. Tidak terlalu sulit membayangkan apa yang sebenarnya jatuh di tempat ini. Apakah itu fragmen pilar Yayasan Alam Semesta? Wijen mengangkat bahu. Kurasa begitu. Aku hanya memikirkan kemungkinan ini setelah mendengar semua cerita dan penjelasanmu. Jangan lupa bahwa tempat ini cukup terisolasi dari dunia luar. Kamu juga kelompok pertama yang muncul di sini sejak hari itu, jatuh di tengah. Itu masuk akal, Rowan setuju dengannya. Sebelum Extinction Sphere dihancurkan, tidak ada hal seperti fragmen fondasi. Akan aneh jika kamu tahu bahwa apa yang kamu dapatkan di sini adalah fragmen karena kamu terjebak di sini sejak saat itu. Wijen mengangguk. Tapi aku tidak menganggapnya sebagai hal yang buruk. Pada levelku, dan terutama karena hubungan antara aku dan tanah ini, aku tahu bahwa kami agak terpisah dari dunia bawah. Aku tidak menerimanya, pesan apapun dari gem atau bawahannya lagi. Meski begitu, mungkin ini yang terbaik bagi kita dalam situasi ini. Manusia di sini tidak tahu tentang dunia luar lagi. Adapun iblis dan Fruve, mereka bisa, jangan dekat-dekat dengan tempat ini. Kita cukup beruntung jika kau bertanya padaku. Ryan menghela nafas sebagai jawaban. Tetap saja, kami perlu mengambil fragmen milikmu ini. Sistem permata sudah memastikan itu adalah fragmen, jadi kami tidak bisa meninggalkannya di sini. Tapi sekarang setelah kau mengatakannya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke tempat ini begitu kita pergi dengan fragmen itu. Lagi pula, kita cukup yakin bahwa kemampuan spasial rawat tanpa kembali akan hilang dengan penghapusan fragmen itu. Yang lain terdiam setelah mendengar kata-kata Ryan. Memang, mengambil pecahan itu juga berarti menyingkirkan satu-satunya hal yang membuat tempat ini aman dari para ahli dunia bawah. Kesepakatan yang dibuat dengan permata bertahun-tahun yang lalu tidak akan berguna sekarang. Wijen merenung sedikit saat dia melihat kembali ke semua orang. Setelah beberapa saat pertimbangan, dia menyelesaikan tekadnya. Jangan khawatir, pergi saja ke sana dan ambil fragmennya. Gem terkejut dengan keputusan mendadak itu. Apakah kamu yakin? Itu juga berarti bahwa tempat ini akan diserang oleh iblis penatua begitu mereka menyadari kemampuan rawa menghilang. Namun, Sasema bertekad, aku yakin, jika kamu tidak menyatukan kembali pecahan-pecahannya, alam semesta ini tidak akan bertahan lebih lama. Jika itu terjadi, sama sekali tidak akan ada tempat yang aman. Apalagi kita, semua kehidupan akan musnah, bukankah begitu benar? Permata dikonfirmasi. Ya, itu hasil yang pasti. Bahkan Sister Orb bisa memberitahumu hal yang sama jika dia masih mendengar. Tentu saja, saya masih mendengar. Dan ya, ingatanku mungkin disegel, tapi aku jamin bahwa permata tidak salah tentang bagian ini. Lagi pula aku tidak peduli. Benar saja, Sister Orb tidak pernah berhenti mendengar percakapan itu. Dengan kata-kata Sister Orb, Sesame menjadi lebih percaya diri. Kalau begitu sudah diputuskan, kamu harus mengambil fragmen itu. Jika ada, itu akan membebaskan semua orang yang terperangkap di rawa juga. Kamu punya beberapa teman di sana, kan? Tidak terlalu buruk. Secara alami, si kembar menyebutkan lakures yang mereka temukan setelah memasuki rawa. Baiklah, Rowan tidak menggigit semak-semak. Ayo pergi ke sana dan ambil. Karena Sesame sepercaya diri ini, kita hanya bisa mempercayainya. Namun, Sesame juga punya permintaan. Hanya satu hal, aku berharap kamu bisa membawa manusia di pemukiman ini pergi dan menemukan tempat bagi mereka di alam dewa. Ryan dan Rowan saling memandang dan mengangguk. Itu tidak banyak masalah. Namun, kami juga tidak dapat menjamin keselamatan mereka. Kekuatan di alam dewa juga mengincar kami karena pengetahuan Ryan tentang formasi. Kemungkinannya rendah, tetapi jika kami ditemukan, itu mungkin melibatkan orang-orang ini. Belum lagi mereka tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Wijen tidak keberatan. Tidak apa-apa. Mereka telah bersenang-senang selama beberapa generasi, tetapi bukannya mereka tidak pernah ingin tahu apa yang ada di luar. Aku akan menggunakan otoritasku dan Divine Sense untuk memberitahu mereka segalanya tentang dunia luar. Dari di sana, mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri. Adapun binatang iblis, tidak perlu peduli tentang mereka. Dari apa yang Anda katakan kepada saya, alam dimensi Anda selalu membutuhkan binatang setan untuk wilayahnya, bukan? Tambahkan saja mereka semua.
Ryan menyipitkan matanya. Itu pasti akan bagus. Kami memiliki terlalu banyak ruang dan tidak cukup Demon Beast. Tetap saja, tempat ini beberapa kali lebih besar dari realem dimensi kami. Saya tidak tahu apakah ruang tersisa yang kami miliki akan cukup untuk semua Demon Beast di sini. Lagi pula, binatang iblis, terutama yang tidak cerdas, sangat teritorial. Juga, binatang iblis di sini semuanya adalah binatang iblis tahap 2 karena mereka tidak bisa berkultivasi. Mereka lahir di level ini tetapi tidak bisa meningkat. Kemungkinan sebagian besar dari mereka akan dibantai di alam dimensi kita oleh orang-orang di sana. Itulah hal yang baik tentang Demon Beast, sesame tampaknya tidak menganggapnya sebagai masalah. Untuk Demon Beast, ini hanyalah tatanan alam. Kamu kalah, atau kamu menang. Jika kamu lemah, maka sudah sewajarnya kamu mati. Kentucky dan Celis sangat setuju. Dia benar. Selain itu, itulah jenis sistem yang aku bangun di dalam alam dimensi permata jiwamu. Kami binatang iblis lebih suka seperti itu. Ryan tahu bahwa dia tidak punya alasan lagi. Yah, jika kalian semua berpikir seperti ini, Rowan dan aku jelas tidak kesulitan. Rowan mengangguk. Pastikan untuk mengumpulkan semua binatang iblis karena tempat ini terlalu besar. Kami akan mengirim mereka semua ke dalam hutan, gurun, dan lautan alam dimensi kita. Dari sana, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Wijen jelas puas. Hebat. Jika kita meninggalkan binatang iblis di sini, mereka semua akan dibantai demi jiwa mereka. Orang tidak boleh lupa bahwa jiwa makhluk hidup sangat berharga di dunia bawah. Baiklah. Hanya satu pertanyaan terakhir sebelum fokus pada fragmen. Sesame, bagaimana denganmu? Gem tidak melupakan masalah terpenting menurutnya. Bab 2060 di sana. Anda, pergi. Bab sebelumnya bab berikutnya. Tidak perlu khawatir tentang saya, sesame segera menghentikan mereka. Aku berada di alam ketuhanan, sama seperti iblis penatua di dunia bawah ini. Selain itu, aku memiliki keuntungan yang tidak mereka miliki. Aku mungkin tidak dapat meninggalkan tempat ini karena hubunganku dengannya. Tapi pada saat yang sama, saya cukup menyatu dengan lingkungan ini. Jika saya memutuskan untuk bersembunyi di sini, tidak ada penatua iblis, malaikat agung, atau alam keilahian yang dapat berharap untuk menemukan saya. Permata mengangguk. Selain itu, tidak seperti sesame tidak bisa pergi sama sekali. Selama dia tidak tinggal terlalu lama di luar, dia bisa melakukan beberapa perjalanan. Di alam ketuhanan, sesame dapat dengan baik melakukan perjalanan ke banyak tempat di dunia bawah dan masih akan kembali sebelum 100 tahunnya habis. Dia tidak bisa meninggalkan dunia bawah karena itu akan benar-benar memutuskan hubungannya dengan tanah ini. Kelompok si kembar jelas puas dengan itu. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Ayo pergi dan ambil fragmennya. Namun, sesame masih belum selesai berbicara. Tidak terlalu cepat. Aku memang mengatakan kamu bisa mengambil fragmen itu. Tapi ada sedikit masalah. Rowan samar-samar tersenyum ketika mendengar itu. Saya pikir Anda tidak akan pernah menyebutkan. Ryan menatapnya dengan ekspresi bingung. Apa yang kamu bicarakan? Bukankah itu sudah jelas? Rowan terkejut karena yang lain belum menyadarinya. Pecahan itu jatuh di tengah tanah ini dan menciptakan efek ruang waktu yang membuat semua orang keluar. Konon, mengapa sesame belum mengambilnya sendiri? Benar saja, mata semua orang tertuju ke arah sesame. Mempertimbangkan kekuatan fragmen, itu pasti akan menjadi tambahan yang bagus untuk kekuatan sesame. Wijen tidak menyangkalnya. Rowan benar. Aku mencoba pergi ke sana dan mengambil fragmen yang kamu sebutkan ini. Sayangnya, tidak mungkin bagiku untuk melakukannya. Dan jangan lupa bahwa aku sangat kuat di negeri ini. Mengapa demikian? Semua orang langsung bertanya balik. Asteris tukar. Asteris. Alih-alih menjawab, sesame melambaikan cakarnya di udara. Tepat setelah itu, ruang terkoyak, memperlihatkan gerbang spasial. Akan lebih cepat jika aku menunjukkannya padamu terlebih dahulu. Kelompok si kembar telah melakukan perjalanan seperti itu sebelumnya dengan bantuan klan iblis ringan, jadi mereka tidak bertanya apa-apa. Sesame baru saja menangkap mereka dengan kekuatan spasialnya sendiri dan memasuki gerbang bersama semua orang. Bahkan tanpa energi surgawi, tidak ada apapun di dalam lingkungan berbahaya dari jalinan ruang angkasa yang dapat mencapai kelompok mereka. Asteris su. Asteris. Gerbang spasial lain muncul di dekat pusat tanah,
dengan cepat memperlihatkan seekor kucing hitam dan beberapa sosok lainnya. Sesame dan kelompok si kembar kemudian mendarat di puncak bukit yang tinggi, tepat di depan apa yang tampak seperti bola raksasa berwarna perak dan cahaya kemasan. Semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat, tapi tidak sebanyak Luan. Begitu banyak kekuatan spasial. Di mata elementalnya, Sphere of Light itu adalah matahari. Bahkan sulit untuk melihatnya secara langsung. Jika kita mendekatinya, kita akan dihancurkan sampai ke sel kita dalam sekejap. Sesame tahu apa yang dibicarakan Luan. Kamu benar. Bahkan dengan kekuatanku, aku tidak bisa mendekati benda itu, apalagi mengambil apa yang disebut fragmen ini dari dalam. Paling tidak, aku tidak tahu apa yang tersembunyi di dalam sphere itu, di sana. Tentu, saya bisa lebih dekat ke sana daripada di mana kita berada sekarang jika saya pergi sendiri, tapi saya masih tidak bisa mendekatinya secara nyata. Adapun Anda, bukit ini adalah sejauh yang Anda bisa pergi tanpa terpengaruh dengan itu dengan kultivasi Anda. Wijen melanjutkan, lampu perak jelas merupakan efek samping dari kekuatan ruang. Sedangkan untuk cahaya keemasan, itu adalah efek waktu. Wijen kemudian mengangkat cakarnya dan mengumpulkan hukum tata ruang di atasnya. Cahaya perak bersinar di sana untuk dilihat semua orang. Pada level saya, mudah bagi saya untuk membuat kekuatan spasial terlihat dengan mata telanjang. Namun, waktu berada di liga yang benar-benar berbeda. Jika saya memiliki akses ke Divine Origin Energy dan menggunakan semua kekuatan saya mungkin dapat mengumpulkan ini adalah sejumlah kecil hukum waktu. Tetap saja, itu tidak akan cukup untuk membuatnya terlihat seperti apa yang dapat Anda lihat di sphere di sana. Memang, bola itu terbuat dari setengah cahaya perak dan setengah cahaya emas. Itu adalah sejumlah hukum waktu terkonsentrasi yang kemungkinan besar tidak akan bisa dikumpulkan oleh siapapun. Wijen kemudian melihat kembali ke semua orang. Aku harap kamu punya rencana untuk menghadapinya karena aku pasti tidak punya. Percayalah, aku mencobanya berkali-kali sampai akhirnya menyerah. Ryan menyipitkan matanya sebagai tanggapan. Wijen juga lebih kuat hanya karena berada di tempat ini, tapi dia masih tidak berdaya melawan sphere itu. Kita pasti tidak memiliki peluang melawan benda itu. Namun, Gem cukup bingung. Sepertinya ada yang tidak beres. Mengapa fragmen ini memengaruhi ruang di luar tembok tanah sesame tetapi tidak pada tanah ini sendiri? Jika ada, efeknya seharusnya beberapa kali lebih tinggi di dalam tanah ini daripada di tempat lain dirawat tidak ada kembali. Luan segera menjawab itu, karena dia bisa melihat lebih banyak dengan matanya. Kamu salah. Kamu tidak bisa melihatnya, tapi aku bisa. Sphere ini menghasilkan semacam zona, tanpa sentuhan. Aku tidak berbicara tentang cahaya perak dan emas yang bisa kamu lihat. Sebaliknya, aku sedang berbicara tentang zona antara itu dan dinding luar. Kemampuan rawat tanpa kembali adalah efek samping dari ruang dan waktu yang dikacaukan oleh kehadiran sphere ini. Segera setelah Anda mengambil sphere ini, semuanya akan kembali normal, atau begitulah menurutku. Gem mau tidak mau merasa terkejut dengan Luan. Bukan hanya matamu, tapi kepalamu cukup bagus, nak. Rowan melakukan pekerjaan yang hebat denganmu. Luhan menggaruk bagian belakang kepalanya sambil tersenyum. Terima kasih. Namun, Rowan sendiri sedang memikirkan hal lain. Tiba-tiba, dia memanggil Sister Orb. Sister Orb, bisakah kamu keluar sedikit? Tentu. Segera, orb terang dan gelap muncul di luar, merasa bingung. Asteris merebut. Asteris. Tepat setelah itu, Rowan mengambilnya dan membuat pose baseball pitcher dengan Sister Orb di tangannya. Ini dia. Asteris Fub. Asteris. Benar saja, menggunakan semua Starlight Body dan Soul Origin Energy miliknya, dia melemparkan Sister Orb ke arah Silver dan Golden Light, yang sangat mengejutkan semua orang. Apa-apaan? Orang-orang hanya bisa mendengar beberapa kutukan dari sinar cahaya putih dan gelap di kejauhan. Persetan denganmu. Bab 2061 Kekuatan Waktu. Semua orang memandang Rowan tanpa tahu harus berkata apa. Bukankah itu akan menghancurkan Soul Gem Orb? Jika itu terjadi, bagaimana mereka memperbaiki semesta? Apakah kamu sangat membenci Sister Orb? Rowan memandang mereka seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Bukankah itu sudah jelas? Terhubung dengan si kembar melalui benang jiwa, Sister Orb jelas mendengar jawabannya. Pergi ke neraka. Aku sudah di sini, jawab Rowan sebenarnya. Sister Orb ingin mengeluh lagi,
tapi tidak ada waktu untuk itu. Dia dengan cepat mendekati bidang ruang waktu cahaya perak dan emas. Untuk sesaat, dia berpikir untuk menggunakan kendalinya atas Soul Gem Orb untuk berhenti dan terbang kembali ke tempat kelompok si kembar berada. Namun, meskipun Roan mengatakan apa yang dia lakukan, dia tahu Roan tidak pernah melakukan tindakan yang tidak berarti, terutama yang dapat menghalangi tujuannya. Asteris tukar. Asteris. Benar saja, sesuatu yang berbeda terjadi begitu dia mendekati jangkauan Silver dan Golden Light. Alih-alih kekuatan ruang waktu mencabik-cabik Soul Gem Orb, medan malah terbuka untuk dilewatinya. Seolah-olah kekuatan ruang waktu di sekitar Sister Orb tidak berani menyentuhnya. Oh, saya melihatnya sekarang. Sister Orb kemudian menstabilkan dirinya alih-alih menggunakan momentum lemparan Roan. Dari sana, dia terus melayang ke arah fragmen semesta di tengah saat semua gerakan air mata ruang dan waktu emas dibersihkan. Melihat itu, Ryan akhirnya mengerti juga. Benar, aku benar-benar idiot. Bagaimana aku tidak menyadarinya? Karena kamu idiot. Kamu sendiri yang mengatakannya, tambah Roan. Mulut Ryan berkedut sedikit tetapi tidak menegur. Yang lain, di sisi lain, ingin tahu tentang apa yang terjadi. Jadi, bisakah kamu menjelaskan mengapa bidang ruang waktu tidak memengaruhi Sister Orb? Sebenarnya cukup sederhana. Ryan mulai menjelaskan. Kekuatan spasial yang dihasilkan oleh fragmen semesta. Aku tidak bisa merasakannya saat kita berada di luar tembok karena kekuatan spasial di sana baru saja dimanipulasi. Namun, yang ini benar-benar dihasilkan oleh fragmen itu sendiri. Ryan kemudian menunjuk ke bidang cahaya emas dan perak. Kentucky, Celis, Luan, dan permata seharusnya bisa merasakannya. Kekuatan spasial di sekitar fragmen sama persis dengan yang digunakan untuk menjaga alam dimensi permata jiwa. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa yang ini digunakan sembarangan sedangkan permata jiwa dimensi realem dikendalikan dengan baik. Meskipun demikian, mereka benar-benar sama. Memang, Kentucky dan yang lainnya mencoba untuk fokus pada karakteristik bidang ruang waktu dan dapat mengatakan bahwa meskipun digunakan secara berbeda, mereka pasti sama. Ryan melanjutkan, alam dimensi permata jiwa ada karena orb permata jiwa. Itu tidak akan pernah menyakiti orb permata jiwa. Karena itu, sudah sewajarnya jika kekuatan ruang fragmen juga tidak akan membahayakan orb saudari. Ryan benar, aku baik-baik saja di dalam tempat ini. Jika ada, itu cukup nyaman. Sister Orb menambahkan dari dalam bidang ruang waktu. Tetap saja, sesame mau tidak mau bertanya. Jadi, kekuatan spasial sama dengan yang digunakan oleh Orb permata jiwa. Tapi bagaimana dengan kekuatan waktu? Apakah dimensi-dimensi permata jiwa juga memiliki kekuatan waktu? Apakah itu sebabnya cahaya emas waktu tidak mencoba melawan Orb permata jiwa? Roan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku hanya bertaruh pada kekuatan ruang, bukan waktu. Ini, semua orang terdiam. Hei, hei, hei. Lalu bagaimana jika dia mencoba melawanku? Sister Orb jelas mendengarnya juga. Roan mengangkat bahu. Kekuatan spasial adalah satu-satunya energi destruktif dalam bidang itu, bukan? Jika cahaya emas waktu mencoba bertindak melawan Anda, semua yang dapat dilakukannya hanyalah mempercepat atau memperlambat waktu yang Anda alami. Mungkin kasus terburuk akan menghentikan waktu sepenuhnya, dan Anda akan terjebak. Meskipun demikian, itu tidak akan membahayakan Anda. Apakah kamu yakin tentang itu? Sister Orb meragukan kata-kata Roan. Tidak ada sama sekali. Roan tidak menyembunyikan pikirannya seperti biasa. Persetan denganmu. Ryan menghela napas lega, melihat Sister Orb bisa bergerak dengan aman di dalam Silver and Golden Light Field. Baiklah, Sister Orb, ambil fragmennya. Itu akan menjadi fragmen pertama yang akan kamu dapatkan, jadi setidaknya tidak ada yang bisa mengatakan kamu tidak berguna lagi. Apakah itu seharusnya pujian? Sister Orb merasa semakin ingin menyerah begitu saja. Luan tahu lebih baik untuk tidak ikut campur dalam pertengkaran si kembar dan Sister Orb, jadi dia hanya mengganti topik pembicaraan. Ahem, ayah, Paman Ryan, karena kekuatan ruang di bidang itu sama dengan orb permata jiwa, bukankah kekuatan waktunya juga sama? Roan memandang Luan, tahu dia telah memikirkan sesuatu. Mau kemana coba? Luan mengangguk sebelum menjelaskan, lihatlah bagaimana cahaya emas waktu memberi jalan, seperti cahaya perak ruang.
Misalkan kekuatan ruang di bidang itu benar-benar melakukan itu karena itu sama dengan orb permata jiwa. Kalau begitu, masuk akal untuk berpikir bahwa orb permata jiwa juga memiliki kekuatan yang berhubungan dengan waktu. Tidak hanya itu sama dengan kekuatan waktu fragmen. Roan dan yang lainnya berpikir keras. Itu pasti masuk akal. Tetap saja, kami belum pernah melihat peningkatan terkait waktu dalam daftar hadiah sistem permata jiwa. Waktu realem dimensi permata jiwa juga bergerak dengan kecepatan yang sama dengan waktu di luar. Saat itulah Roan memperhatikan masalah dengan kata-katanya. Benar, itu bergerak seperti di luar. Luhan tersenyum menanggapi. Tepat sekali, Ayah. Waktu di sini di rawa yang tidak dapat kembali terus berfluktuasi. Kami tahu itu bergerak jauh lebih cepat, tetapi itu berubah seberapa cepat tanpa henti, sangat tidak menentu. Tetap saja, alam dimensi permata jiwa cocok dengan waktu di luar berosilasi dengan sempurna. Apa artinya itu? Itu berarti alam dimensi permata jiwa, atau orb permata jiwa, untuk lebih spesifik, memang memiliki kekuatan waktu. Bab 2062 bergabung kembali bersama. Sebagai dimensi terpisah, alam dimensi permata jiwa harus bergerak dengan kecepatan yang berbeda dari rawa. Paling tidak, harus ada beberapa perbedaan. Namun, kelompok si kembar tidak pernah merasakan perbedaan apapun. Seharusnya tidak mungkin mencapai hasil ini tanpa bisa mengendalikan aliran waktu di dalamnya. Gem menatap mereka dan mengangguk. Itu masuk akal. Anehnya, bahkan aku tidak menyadarinya di masa lalu. Yah, aku menghabiskan sebagian besar waktuku untuk berhibernasi, jadi masuk akal. Bagaimana denganmu, Sister Orb? Apakah kamu mengetahuinya? Sister Orb, yang sedang mendekati fragmen fondasi, sepertinya tidak menyadarinya. Tidak terlalu. Tapi itu kemungkinan besar karena ingatanku disegel. Saya sendiri tidak tahu sejauh mana kemampuan orb kontrol itu. Sebelum mereka melanjutkan diskusi ini, Sister Orb akhirnya melihat sesuatu. Cahaya perak dan emas berpisah, mengungkapkan apa yang tampak seperti pecahan kecil warna putih dan gelap yang bersinar. Oh, ini dia. Sister Orb tidak perlu berbuat banyak. Dia hanya membuka celah kecil antara dunia luar dan alam dimensi permata jiwa. Segera, pecahan di luar merasakan keberadaan pecahan yang menyatu dan menembak seperti peluru ke dalam celah. Di dalam alam dimensi permata jiwa, pecahan itu pecah menjadi pecahan yang lebih besar. Harus diingat bahwa fragmen sebelumnya menyatu bersama sebelumnya. Sekarang, fragmen ini melakukan hal yang sama. Kedua pecahan itu melebur menjadi cairan putih dan gelap yang berputar beberapa saat. Akhirnya, mereka mengambil bentuk fragmen yang lebih besar sebelum mereka menetap di dalam alam dimensi sekali lagi. Di luar, lampu ruang dan waktu perak dan emas mulai menghilang dengan kecepatan tinggi. Air mata di angkasa perlahan menutup saat waktu mulai mengalir bersamaan dengan sekitarnya. Namun, itu belum semuanya. Saat lampu-lampu ini menghilang, seluruh daratan mulai bergetar. Tidak, untuk lebih spesifiknya, seluruh rawa tanpa kembali mulai mengalami gempa bumi. Apa yang terjadi? Secara alami, semua orang terkejut dengan perubahan itu. Namun, itu tidak seperti mereka tidak bisa menebak alasannya. Rawa yang tidak bisa kembali telah berada di lingkungan yang terpisah terlalu lama. Sekarang ruang dan waktu kehilangan dukungan mereka, itu secara paksa diintegrasikan kembali ke lingkungan dunia bawah, tebak sesame. Dia benar. Berada di lingkungan yang terpisah terlalu lama kurang lebih memutuskan beberapa hubungan antara tanah ini dan dunia bawah lainnya. Di atas segalanya, hukum dunia bawah tidak dapat bertindak sebagaimana mestinya karena sebagian dari yayasan alam semesta ada di sini. Yayasan semesta berada di atas segalanya, termasuk hukum alam yang lebih tinggi. Di luar, formasi yang membuat Swamp of No Return tidak berkembang lebih jauh juga mulai terpengaruh. Kembali ketika si kembar tiba di rawa, pemimpin klan iblis cahaya memberitahu mereka bahwa formasi dibangun karena seberapa cepat rawa membengkak segalanya. Sejak itu, formasi telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu bahkan lebih tua dari dirinya sendiri. Sekarang, bagaimanapun, tampaknya berada di ambang kehancuran. Seperti yang disebutkan sebelumnya, elemen gelap di rawa tanpa kembali beberapa kali lebih terkonsentrasi daripada di luar. Itu diadakan di dalam rawa berkat kemampuan spasial yang dipasang. Sekarang, dukungan yang mempertahankan ruang seperti itu telah hilang, sehingga elemen kegelapan tidak dapat dipertahankan seperti itu lagi.
Itu mulai mencoba melarikan diri melalui semua sisi. Namun, formasi yang menahan rawa agar tidak membentang menghalanginya. Sedikit demi sedikit, formasi raksasa yang meliputi seluruh rawa tanpa kembali mulai membengkak seperti balon. Iblis bukanlah idiot. Meskipun rawa telah dalam keadaan tenang begitu lama dengan bantuan formasi, semua kekuatan utama mempertahankan beberapa pengintai di sekitarnya, untuk berjaga-jaga. Itu selalu dilihat sebagai malapetaka yang bisa menghancurkan sebagian besar dunia bawah jika tidak dikendalikan. Cepat, cepat. Gunakan jimat transmisi pikiran untuk memperingatkan tetua. Salah satu pengintai di perbatasan rawa panik saat dia memerintahkan bawahannya untuk menghubungi atasannya. Di mana-mana di sekitar perbatasan rawa di mana pengintai iblis penatua dapat ditemukan berada dalam kekacauan. Namun, mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya. Formasi itu membengkak, tapi itu masih formasi yang menahan rawa selama itu. Itu tumbuh lebih besar, tetapi tidak mau menyerah. Berkat itu semakin membengkak, memaksa para pengintai melarikan diri untuk hidup mereka. Di permukiman di dalam rawa, Luman dan anggota ras Lakure lainnya, serta iblis yang tinggal di sana, jelas memperhatikan perubahan tersebut. Luman secara alami adalah orang dengan persepsi lingkungan paling banyak saat dia berada di tahap akhir alam ruang waktu. Ruang sedang berubah, dan waktu membengkak, entah mengapa, gambaran tentang si kembar muncul di benaknya. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan mereka? Dia dengan cepat keluar dari rumahnya dan melihat ke langit, seharusnya tidak ada langit untuk dilihat di dalam rawa tanpa jalan kembali. Semuanya selalu gelap gulita. Namun, Luman tahu bahwa kegelapan itu menghilang sedikit demi sedikit. Rawa itu bergabung kembali dengan dunia bawah. Benar saja, tidak butuh waktu lama baginya untuk memahami apa yang sedang terjadi. Tanpa membuang waktu, dia segera menangkap semua anggota Lakure Rache di settlement-nya dan memasukkan mereka ke dalam pocket dimensional realm miliknya. Begitu bergabung dengan dunia bawah, iblis tua dari seluruh dunia bawah akan datang ke tempat ini. Aku harus pergi secepat mungkin. Adapun iblis di permukimannya, dia tidak berniat membawa mereka bersamanya. Sebagai iblis, mereka tidak perlu pergi dari tempat itu. Mereka bisa menjaga diri mereka sendiri. Terkadang ada konten yang hilang, harap laporkan kesalahan tepat waktu. Bab 2063 Akibat. Seperti yang bisa dibayangkan, para iblis tua dari berbagai kekuatan utama dunia bawah menerima pesan tersebut. Dunia bawah segera jatuh ke dalam kekacauan saat beberapa pemimpin dari alam yang lebih tinggi bergegas ke lokasi rawa. Saat beberapa gerbang tata ruang dibuka oleh iblis dari semua wilayah, kelompok si kembar masih mengalami semuanya dari dalam. Haruskah kita tinggal di sini lebih lama? Kurasa rawa tidak akan diam lebih lama lagi, kata Roan dengan ekspresi gelap. Gem memandang Sesame sebelum bertanya langsung padanya. Wijen, meskipun kamu tidak bisa tinggal di luar tempat ini selamanya, kamu seharusnya tidak kesulitan meninggalkannya selama beberapa jam atau lebih. Gunakan kekuatanmu untuk membawa semua orang pergi. Wijen mengangguk. Tidak masalah. Namun, pertama-tama kita harus mengumpulkan semua orang dan membawa mereka pergi. Aku tidak menyangka kamu akan langsung mengambil pecahan itu, jadi aku tidak mengumpulkan orang-orang dan binatang iblis yang tinggal di sini. Baru sekarang Rean dan yang lainnya mengingat itu. Benar, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mengirimkannya kepada kami? Wijen segera membuka gerbang tata ruang dan menangkap semua orang sebelum melompat ke dalamnya. Ayo kita kembali ke desaku dulu. Aku perlu bicara dengan orang-orang di sana. Di tempat lain di rawa yang tidak bisa kembali, ada iblis tua yang dilayani oleh beberapa orang lain dengan kultivasi yang lebih rendah. Pemukiman Luman bukan satu-satunya yang dibuat di rawa ini, tentu saja. Ini salah satunya. Namun, penyelesaian ini memiliki satu hal yang tidak dimiliki orang lain. Itu adalah satu-satunya tempat di rawa tanpa kembali yang memiliki iblis penatua sebagai pemimpin. Kelompok Rean dan Roan telah mendengar dari klan iblis cahaya bahwa semua orang tersesat di rawa tanpa kembali, tidak terkecuali. Bahkan ada iblis penatua yang tidak pernah kembali, dan ini adalah satu dan sama. Dia telah berada di sini selama bertahun-tahun tanpa bisa menemukan jalan keluar. Dia adalah penatua iblis Frulostrus. Frulos bahkan lebih cepat menyadari perubahan di rawa yang tidak bisa kembali, jadi dia sudah memerintahkan semua orang untuk berkumpul di dekatnya. Namun, dia tidak berniat mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri dari rawa. Sebaliknya,
dia berencana untuk pergi ke center. Apakah semua orang di sini? Bawahan di sisinya dengan cepat menggelengkan kepalanya. Kami tidak yakin. Kami tidak melacak semua orang karena kami sudah terlalu lama di sini. Mungkin ada beberapa yang jauh dari pemukiman. Frulos menggelengkan kepalanya. Kemudian mereka bisa pergi dan mencoba keberuntungan mereka sendiri. Frulos kemudian melihat para iblis yang berkumpul di dekatnya dan mengumumkan, "Aku pergi sekarang. Namun, karena kita telah bersama selama ini, aku akan memberimu satu kesempatan. Kamu bisa bergabung dengan klan terusku saat aku membangunnya kembali di dunia bawah. Jika kamu menginginkannya, aku akan menempatkan Anda di alam dimensi saya. Jika tidak, saya akan meninggalkan Anda di sini saja." Meskipun Frulos tampaknya peduli pada mereka, semua orang tahu bahwa bukan itu masalahnya. Setelah sekian lama, mereka tahu bahwa klan Frulos mungkin sudah menghilang karena mereka tidak lagi memiliki penatua iblis. Iblis di sini memiliki kultivasi tingkat tinggi, jadi mereka akan menjadi bawahan yang baik. Frulos hanya memberi mereka 1 menit untuk memutuskan. Iblis biasanya tidak saling percaya, sama seperti kultivator manapun di alam dewa. Konon, kurang dari setengah dari Frulos yang diminta memutuskan untuk mengikutinya. Namun, Frulos tidak peduli. Dengan kultivasinya sebagai penatua iblis, dia tahu cepat atau lambat dia akan dapat menemukan bawahan yang lebih berguna. Dia dengan cepat menempatkan mereka yang memutuskan untuk mengikutinya ke dalam alam dimensi sakunya dan menghilang di dalam gerbang tata ruang. Gerbang tata ruangnya jelas tidak membawa mereka keluar dari rawa. Bahkan jika dia ingin melakukan itu tidak akan berhasil karena formasi iblis di sekitar rawa masih berfungsi. Hanya saja itu membengkak dengan cepat karena elemen kegelapan terkonsentrasi mencoba melarikan diri. Sebaliknya, Frulos akhirnya bisa mengetahui ke arah mana pusat rawa itu berada dan segera membuka jalan menuju ke sana. Kelompok Luman berbeda. Hal pertama yang dilakukan Luman adalah membawa semua orang ke perbatasan rawa tanpa jalan kembali. Jika peristiwa yang memungkinkan mereka untuk pindah ke rawa ini tidak akan bertahan lama, dia pasti tidak ingin berada di sini ketika semua orang di dalam tersesat dan terjebak di rawa lagi. Tentu saja, hanya Luman yang muncul, karena semua orang berada di dalam alam dimensinya. Ini, begitu banyak dark element. Formasi ini tidak akan bertahan lebih lama lagi. Begitu mencapai titik puncaknya, wilayah di sekitar rawa akan dilanda cukup banyak bencana. Dia benar, elemen kegelapan dan energi yang mencoba melarikan diri semakin menambah tekanan. Rawa sangat besar untuk memulai, jadi orang bisa membayangkan ledakan elemen gelap dan energi iblis yang disebabkan oleh tempat sebesar itu. Sementara itu, gerbang tata ruang mulai terbuka di sekitar perbatasan rawa tanpa henti. Setan Penatua, jelas, berkumpul bersama untuk menilai situasinya. Rui juga ada di sana dan memandang rawa di kejauhan dengan ekspresi termenung. Waktu rawa lebih dari 20 kali lebih cepat, jadi tidak terlalu lama sejak dia berpisah dengan si kembar di perbatasan rawa. Sedikit lebih dari 1 dekade itu saja. Mungkinkah ada hubungannya dengan mereka berdua? Sementara itu, di lokasi si kembar, Sesame menggunakan Divine Sense miliknya untuk menjelaskan seluruh situasi kepada manusia di desanya. Itu saja, saya tidak punya waktu untuk menjawab pertanyaan Anda, jadi Anda harus mempercayai saya. Kelompok Rean dan Roan akan membawa Anda semua ke alam dewa. Dari sana dan seterusnya, Anda harus mengurus diri sendiri, dia dengan cepat berbalik, bersiap untuk pergi. Aku perlu mengumpulkan binatang iblis, jadi kamu bisa berbicara dengan kelompok si kembar sementara aku mengatur sisanya. Akhirnya, dia pergi untuk mengambil semua binatang iblis. Gem memandangi manusia di desa dan tidak ingin berurusan dengannya. Baiklah, aku akan kembali ke hibernasi. Hubungi aku hanya jika sangat diperlukan. Tepat setelah itu, dia menghilang di dalam Soul Gem Orb tanpa jejak. Ryan menghela nafas sebelum memperhatikan mata penasaran dan prihatin dari orang-orang di sekitarnya. Yah, aku mengirim kalian semua dan rumah kalian ke alam dimensi. Jangan melawan. Asteris Fup, 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 Fup. Sama seperti itu, semua manusia menghilang juga. Bab 2064 tidak ada artefak. Saat Sesame mengumpulkan Demon Beast, Roan memperhatikan bahwa ada satu hal yang tidak cocok. Dia menggunakan koneksi jiwanya dengan Soul Gem Orb untuk bertanya tentang itu. Sister Orb, ada satu hal yang saya tidak mengerti. Ketika kami tiba di sini,
sistem memberitahu kami bahwa fragmen itu ada di dalam artefak yang mampu melakukan pemindahan ruang angkasa. Namun, fragmen yang Anda peroleh benar-benar hanya sebuah fragmen. Tidak hanya itu, Sesame mengatakan dia melihatnya jatuh di tempat ini tepat setelah alam semesta terbagi menjadi dua. Tidak mungkin seseorang punya waktu untuk mengubahnya menjadi artefak, bukan? Apakah sistemnya salah? Rowan benar. Sistem mengatakan fragmen di tempat ini adalah artefak. Bab 2049. Sekarang yang kamu katakan, itu memang aneh. Fragmen yang kami peroleh jelas merupakan alasan mengapa Rawa tanpa kembali memiliki kemampuan pemindahan ruang dan waktu. Sekarang setelah hilang, Rawa sedang diintegrasikan kembali ke dunia bawah. Tetap saja, tidak ada yang namanya artefak ketika saya menemukan fragmen di Sphere of Space and Time Light itu. Ryan, jelas, mendengar percakapan itu. Tunggu, maksudmu kita belum mendapatkan fragmen asli yang kita cari di sini? Rowan mengangguk. Itu pasti kemungkinan. Saat itulah Rowan teringat sesuatu. Tentu saja, ada kemungkinan lain. Sister Orb, setelah Anda mendapatkan pecahannya, apakah Anda melihat sesuatu di dekat area jatuhnya? Perhatikan sesuatu. Tidak terlalu. Segera setelah saya mendapatkan fragmennya, saya baru saja meninggalkan area itu bersama Anda semua. Kami cukup teralihkan oleh gempa bumi yang dimulai di Rawa dan kemungkinan kedatangan iblis penatua dunia bawah. Tunggu Sesame kembali, lalu kita bisa memeriksanya lagi. Rowan punya ide. Di dalam alam dimensi permata jiwa, penduduk desa mulai menetap di dalam rumah. Bagi mereka, semua yang terjadi seperti novel. Namun, hal pertama yang mereka perhatikan ketika mereka tiba di sana adalah energi surgawi di udara. Itu adalah hal yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Itu membuat mereka merasa aneh. Untungnya, Sister Orb mampu berbicara dengan semua orang di alam dimensi permata jiwa sekaligus. Baiklah, tanyakan saja apa yang kamu mau. Tidak perlu membuat antrian. Saya dapat menjawab pertanyaan semua orang pada saat yang sama secara individual. Anda akan mendengar suara saya di dalam semua kepala Anda. Sekitar 2 jam kemudian, beberapa gerbang tata ruang mulai muncul di dekat area di mana desa tersebut sebelumnya berada. Dari dalam, puluhan ribu binatang iblis dalam keadaan terpesona jatuh tanpa henti. Ryan, Rowan, kirim saja mereka semua ke alam dimensimu, suara Sesame bergema di benak mereka. Ryan memandang Celis, yang sebenarnya bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah Demon Beast di Solgem Realm. Celis, kamu tahu di mana ras mereka berada, jadi bagikan sesuai keinginanmu. Celis mengangguk dan segera menggunakan izin yang diberikan oleh si kembar untuk mengirim batch demi batch Demon Beast ke alam dimensi. Hutan, gurun, danau, laut, apa saja. Binatang iblis jatuh ke tempat-tempat itu tanpa henti. Begitu mereka melakukannya, pikiran kosong mereka kembali normal saat mereka melihat sekeliling, bingung. Namun, itu tidak berlangsung lama karena mereka belum memiliki perasaan. Benar saja, Celis segera menyadari bahwa jumlah monster iblis jauh melampaui apa yang dapat didukung oleh wilayah di dalam dimensi permata jiwa. Dengan itu, perselisihan teritorial dimulai di mana-mana. Meskipun demikian, Celis dan Kentaki melihatnya dengan persetujuan. Hanya yang kuat yang akan bertahan. Tidak ada yang lebih baik dari seleksi alam. Hal-hal berlanjut seperti itu selama setengah jam lagi sampai gerbang tata ruang akhirnya ditutup. Wijen kemudian muncul kembali di dekat semua orang saat dia menghela nafas lega. View, dan ini semua Demon Beast yang bisa kamu temukan di sini. Asteris ledakan. Asteris. Tiba-tiba, tanah semakin berguncang. Tapi kali ini, itu bukan karena hilangnya fragmen pilar yayasan. Sebaliknya, itu datang dari arah tertentu, dan tidak terlalu jauh. Wijen melihat ke arah suara saat matanya menyipit. Seseorang menyerang tembok. Itu jelas menarik perhatian semua orang. Apakah iblis penatua sudah tiba? Wijen segera menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Efek dari Rawa belum sepenuhnya hilang. Selain itu, iblis penatua dari luar Rawa tidak akan berani masuk begitu cepat. Mereka akan terlalu takut pada Rawa. Bagaimana jika kekuatan membuatnya tersesat di dalam tiba-tiba muncul kembali? Kami tahu itu tidak akan terjadi, tetapi mereka tidak melakukannya. Asteris boom, boom, boom. Namun, Sesame tahu bahwa yang menyerang tembok itu lemah. Aneh, kekuatan ini pasti berada di tingkat alam ketuhanan.
Apakah iblis penatua benar-benar melemparkan dirinya ke dalam rawa mengetahui risikonya? Saat itulah Ryan dan Rowan ingat. Benar, ada satu iblis penatua yang tersesat di rawa bertahun-tahun yang lalu. Kami mendengar dari Rui dari klan iblis ringan bahwa dia tidak pernah kembali. Iblis penatua mungkin tidak menemukan jalan keluar dari rawa, tetapi pasti tidak akan pernah, tidak sulit untuk bertahan hidup. Sesame langsung mengangguk. Kemungkinan besar itu penatua iblis yang sama, kalau begitu. Tetap saja, Sesame memalingkan muka seolah-olah dia tidak bisa mendengar apa-apa. Baiklah, kita sudah selesai dengan penggantinya. Rowan meliriknya. Apakah tidak apa-apa membiarkan orang itu menyerang formasi dinding? Wijen mengangguk. Itu adalah formasi yang terus kujalankan dan dalam kondisi sempurna selama ini. Aku punya banyak waktu luang, jadi aku tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Jangankan dia, bahkan dua iblis penatua pun tidak akan bisa menghancurkannya, formasi yang mengelilingi tempat ini. Saya menghitung bahwa iblis akan membutuhkan setidaknya 5 kekuatan gabungan iblis penatua untuk menerobos, dan itu seharusnya tidak terjadi dalam waktu dekat. Melihat ekspresi acuh tak acuh Sesame, semua orang santai juga. Baiklah, Sesame, bisakah kamu membuka gerbang tata ruang tempat kita menemukan pecahan tadi? Ada sesuatu yang perlu kita periksa di sana. Sesame kemudian mendengar pesan Divine Sense Rowan, menjelaskan alasannya, dan mengangguk. Baiklah, ayo kita lihat. Bab 2065 bahan pedang baru, atau mungkin tidak. Sekali lagi, gerbang tata ruang sesam terbuka di dekat tempat di mana fragmen telah jatuh di masa lalu. Saat ini, sebagian besar cahaya perak dan emas ruang dan waktu telah menghilang, memperlihatkan sebuah kawah besar di sana. Namun, itu belum semuanya. Di tengah kawah, orang bisa melihat platform heksagonal. Itu memiliki rune ungu di atasnya, yang bersinar redup. Sister Orb adalah yang pertama berbicara ketika mereka melihat itu. Wow, aku benar-benar tidak menyadarinya sebelumnya. Fragmen itu tidak berada di atas benda ini. Sebaliknya, itu mengambang beberapa puluh meter di atas, sehingga cahaya perak dan emas benar-benar menutupinya. Karena efek ruang dan waktu belum sepenuhnya hilang, kelompok Ryan dan Rowan berada jauh, membiarkan Sister Orb melakukan tugasnya. Tetap saja, mereka bisa melihat platformnya juga. Tidak ada keraguan bahwa benda ini pasti berhubungan dengan artefak yang disebutkan oleh sistem sebelumnya. Kalau dipikir-pikir, semuanya masuk akal. Fragmen tidak seharusnya bertindak seperti ini, tapi yang ini secara khusus mengacaukan hukum ruang dan waktu. Rowan tidak menganggapnya aneh. Pasti ada sesuatu yang memaksa fragmen itu bertindak seperti itu, dan platform ini seharusnya yang disebut artefak. Ryan setuju dengannya. Benar, tapi sejauh yang bisa kulihat, cahaya pada rune itu sepertinya memudar. Si kembar kemudian menatap Sesame. Apakah ini bagian dari formasi yang melindungi tempat ini? Namun, Wijen sama tersesatnya dengan si kembar. Aku lahir di sini, tapi aku belum pernah melihat hal ini sebelumnya. Tidak hanya itu, pernahkah kamu memperhatikan, itu sama sekali tidak muncul dalam Divine Sense kita. Seolah-olah itu bahkan tidak ada. Benar saja, semua orang menggunakan Divine Sense mereka dan memastikan bahwa apa yang mereka lihat tidak muncul dalam indera mereka. Hanya mata telanjang mereka yang dapat mengetahui bahwa platform itu ada di sana. Hei, kamu sudah bisa mendekat, Sister Orb tiba-tiba memanggil semua orang. Air mata luar angkasa dan perpindahan waktu tidak lagi cukup berbahaya untukmu. Mungkin terasa tidak nyaman, tetapi Anda harus baik-baik saja. Tidak ada yang membuang waktu dan langsung terbang ke sisi peron. Memang, kekuatan yang tersisa memang membuat mereka merasa aneh, tapi hanya itu saja. Belum lagi perasaan itu berangsur-angsur menghilang dengan memudarnya kekuatan itu. Mari kita gali di sekitarnya. Mereka dengan cepat menggunakan energi surgawi yang ada di tubuh mereka dan memindahkan bumi di sekitar platform heksagonal. Ternyata barangnya tidak sebesar itu. Itu lebih mirip dadu permainan papan dengan banyak angka. Hanya saja tidak ada nomor yang satu ini. Hanya satu rune ungu di atasnya, sisi yang menghadap ke langit, terlihat. Sisi lain kosong. Benda apa ini? Rowan tidak bisa tidak bertanya. Tentu saja tidak ada yang punya jawaban untuk itu, termasuk Sesame. Aku benar-benar tidak tahu itu ada di sini. Tapi sekali lagi, sekarang setelah aku sedekat ini, aku bisa merasakan benda ini mencoba menarik kekuatan ruang dan waktu ke arahnya. Ryan berjalan mengitarinya sejenak saat matanya menyipit.
Tiba-tiba. Asteris bang. Asteris. Ryan menendangnya, mengirimnya terbang beberapa ratus meter jauhnya. Aduh. Benda ini benar-benar berat. Dia dengan cepat menggosok kakinya, yang menjadi sangat sakit setelah ditendang. Yang lain kembali menatapnya, bingung. Kenapa kau melakukan itu? Namun, Ryan tidak menjawab. Sebaliknya, dia menjadi marah dan melompat ke sisi dadu sekali lagi. Ini adalah omong kosong yang membuat kita mengalami begitu banyak masalah. Asteris bang. Asteris. Kali ini, Ryan bersiap untuk berat dan kekerasan dadu, jadi dia melindungi dirinya sendiri. Dadu terbang lebih jauh, membuat semua orang semakin bingung. Namun, sebelum ada yang mengatakan apapun, Rowan mengangkat tangannya, menyuruh semua orang untuk tidak mengganggu Ryan. Asteris bang, 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 bang. Ryan terus menendang dadu ke kanan dan ke kiri tanpa henti. Tidak hanya itu, dia tampak menikmati dirinya sendiri saat melakukan itu. Hebat, aku bisa menendang benda ini sebanyak yang aku mau, dan tidak mendapat satu goresan pun. Hahaha, akhirnya aku menemukan karung tinju yang bagus. Semua boneka yang telah kutempa sejauh ini tidak dapat bertahan kekuatanku, tapi lihat ini. Ini sempurna. Asteris bang, 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 bang. Semakin dia memukul dadu, semakin banyak konten yang dia dapatkan. Yang lain memandang Rowan, yang hanya menyilangkan tangan dan tidak mengatakan sepatah kata pun, jadi mereka juga tidak melakukan apa-apa. Tiba-tiba, Ryan mengeluarkan pedang bintang hitamnya dan memandangi dadu heksagonal dengan gembira. Lupakan soal karung tinju. Jika itu bisa menahan pedangku, maka aku akan melelehkannya dan menempa pedang baru untuk semua orang. Hahaha, ayo pergi. Gaya maut, bentuk pertama, Stellar Piercer. Sinar cahaya gelap dan putih langsung menuju ke dadu. Itu jelas membawa lebih banyak kekuatan daripada tendangan Ryan sejauh ini, terutama yang menusuk. Ryan tidak menahan diri sama sekali, menggunakan semua Soul Origin Energy, Light and Dark Element, serta Space Power dalam serangan itu. Namun, saat hendak memukul dadu, Asteris Fog, Asteris, itu pindah ke samping dengan sendirinya. Tidak hanya itu sangat cepat. Orang tidak boleh lupa bahwa Ryan berada di Space Bending Realm, dan kecepatan dan kekuatannya pasti cocok dengan yang ada di Elemental Space. Meskipun demikian, dadu berhasil mengelak dari serangan itu dalam sekejap. Ryan menatap dadu dengan ekspresi terkejut. Oh, aku melihatnya. Kekuatan ruang dan waktu yang tersisa di dalamnya bereaksi terhadap seranganku sendiri. Sekarang aku ingin mencairkannya lebih banyak lagi. Hahaha. Saat itu juga, permainan tikus dan kucing dimulai. Ryan menyerang dadu dari semua sisi, dan dadu itu menghindari segalanya. Anehnya, Ryan tampak sangat senang dengan permainan itu. Hahaha. Mari kita lihat berapa lama kekuatan di dalamnya akan bertahan. Datanglah ke ayah, pedang baruku yang cantik. Saat itulah suara marah keluar dari sana. Pedang pantatmu. Bab 2066 bukankah itu sudah jelas? Sementara semua orang tampak terkejut dengan suara tiba-tiba yang datang dari segi enam, baik ekspresi Ryan maupun Rowan tidak berubah ketika mendengar itu. Kupikir kau tidak akan pernah keluar. Ryan segera mengirim pedang bintang gelapnya kembali ke alam dimensi permata jiwa. Jadi, kamu yang disebut roh artefak, kamu adalah yang kedua yang kami lihat selama bertahun-tahun. Orang harus ingat bahwa si kembar menemukan satu di planet Sunkan, yang sama yang menghilang setelahnya. Nah, kenapa kamu tidak memperkenalkan diri? Segi enam terdiam beberapa saat. Jelas bahwa dia tidak bermaksud untuk berbicara karena perasaannya mencoba untuk berpura-pura tidak ada di sana pada awalnya. Namun, tidak ada cara untuk bersembunyi lagi. Ryan telah membuatnya marah sampai akhirnya mengutuknya. Saya tidak punya nama. Wijen segera muncul di sisi segi enam dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Sudah berapa lama kamu di bawah sana? Dari kelihatannya, kamu dikubur di sini jauh sebelum fragmen yang kamu gunakan mendarat bertahun-tahun yang lalu. Apakah kamu alasan kenapa aku lahir di sini? Atau mungkin kamu adalah alasan kenapa aku tidak bisa pergi? Aku tidak ada hubungannya dengan situasimu. Tetap saja, saya memang melihat ketika Anda lahir, karena saya ada di sini sebelum Anda. Meskipun demikian, saya tidak dapat berbicara dengan Anda bahkan jika saya mau. Saya tidak memiliki kekuatan.
Belum lagi saya tidak memiliki niat untuk melakukannya bahkan jika saya melakukannya. Perasaan segi enam menjawab tanpa banyak perhatian. Rowan tampaknya tidak peduli tentang itu saat ini. Sebaliknya, dia lebih ingin tahu tentang sesuatu yang lain. Kalau begitu aku akan memanggilmu Hex. Sekarang, kembali ke hal yang penting. Siapa, atau siapa kamu? Apakah kamu benar-benar roh artefak? Segi enam baru saja menerima nama itu karena tidak masalah baginya. Hex cukup bagus. Adapun siapa saya, mengapa saya harus memberi tahu Anda? Anggap saja kamu tidak mengenalku dan keluar dari sini. Ryan menggelengkan kepalanya, tentu saja. Kami tidak bisa melakukan itu. Anda tahu, kami pikir Anda mungkin memiliki salah satu dari pecahan itu. Kami membutuhkannya, jadi bisakah Anda memberikan pecahan itu? Yang lainnya. Benar-benar lelucon. Tidak, saya tidak punya fragmen lain. Menurutmu apa pecahan itu? Beberapa permen yang bisa kamu beli di toko sudut manapun. Sister Orb mau tidak mau menanyakan hal lain. Karena Anda tidak memiliki yang lain, mengapa Anda membiarkan saya mengambil fragmen yang Anda gunakan? Rowan merenung sedikit sebelum menebak. Karena baginya, jauh lebih penting untuk tidak ditemukan daripada kehilangan fragmen itu sendiri, benar kan? Namun, dia salah. Apakah kamu idiot? Jika saya ingin bersembunyi, mengapa saya tetap berada di luar agar Anda dapat menemukan saya? Ketika Anda tiba, bukankah saya berada tepat di tengah untuk Anda lihat? Apakah begitu? Yang lain menganggapnya aneh. Pecahan itu sepertinya cukup banyak digunakan olehmu. Mengapa kamu membiarkan kami mengambilnya? Karena aku sedang tidur. Hex langsung menjawab tanpa mempedulikan dunia. Sedang tidur. Benar saja, tidak ada yang mengharapkan jawaban itu. Apa? Bukankah rasmu juga tidur? Perasaan juga bisa tidur, terutama yang seperti saya yang terjebak di tempat ini selama bertahun-tahun. Dapatkah Anda membayangkan bagaimana rasanya tetap terjaga tanpa melakukan apapun begitu lama? Jelas, saya membuat diri saya tertidur hampir sepanjang waktu. Saya baru bangun setelah menyadari bahwa fragmen itu hilang. Kurasa itu masuk akal, lagi pula, Hex sudah berada di sini lebih lama daripada sesame. Lalu mengapa kamu tidak mencoba untuk mendapatkan pecahan itu kembali? Dan bagaimana Anda menyarankan saya melakukan itu? Jika saya meminta Anda untuk mengembalikan fragmen itu kepada saya, apakah Anda akan mengatakan ya? Tidak mungkin, jawab Rowan langsung. Tetap saja, kamu bisa mencoba mengambilnya dari kami dengan paksa. Kamu pasti jauh lebih cepat daripada Ryan saat dia menyerangmu dengan kekuatan penuh. Dan menurutku bukan hanya kecepatanmu, tapi kekuatanmu juga sama tingginya. Seharusnya karena aku, kan? Saat itulah sesame berbicara. Tentu, itu terlalu cepat untuk Ryan ketika mulai menghindari serangannya. Namun, dalam pandanganku, aku bisa dengan mudah menyamainya. Hex tidak berusaha bersembunyi. Ya, kamulah masalahnya. Divinity Realm Pixiu bukanlah sesuatu yang bisa saya ambil, jadi saya berpura-pura tidak berada di sini bahkan setelah bangun tidur. Aku tidak bisa dihancurkan. Wijen mengangguk. Lalu bagaimana dengan ini? Beritahu kami siapa kamu dan apa yang kamu lakukan di sini, dan aku akan berusaha untuk tidak menghancurkanmu. Hex terdiam sekali lagi, tahu dia terlalu banyak bicara. Dia tidak bisa disalahkan. Dia belum berbicara dengan siapapun, terlalu lama. Pikirannya tidak terlalu tajam saat ini. Bisa dibilang itu juga alasan mengapa dia tidak bersembunyi setelah pecahan itu menghilang. Akhirnya, dia mulai berbicara lagi. Bahkan jika aku memberitahumu, itu tidak akan membuat perbedaan apapun. Wijen mulai mengendalikan ruang di sekitar Hex. Sekarang Hex telah kehilangan fragmen itu, kekuatan spasialnya masih kuat tetapi tidak cukup kuat untuk melawan Pixiu alam keilahian. Itu sesuatu yang akan kami putuskan. Mulailah berbicara. Hex merenung beberapa saat sebelum akhirnya berbicara sekali lagi. Saya adalah mercusuar temporal ruang semesta. Semua orang saling memandang, bingung. Mereka belum pernah mendengar tentang suar ruang angkasa semesta sebelumnya. Dan apa itu? Persis seperti yang kukatakan, suar. Apakah kamu tidak tahu apa itu suar? Bukan itu yang kami maksud, Rowan mengoreksi. Kami ingin tahu suar jenis apa yang merupakan ruang semesta temporal. Itulah mengapa saya mengatakan tidak ada bedanya bagi Anda. Saya adalah mercusuar yang menunjukkan lokasi alam semesta ini dalam kehampaan besar.
Jika Anda ingin melakukan perjalanan dari semesta lain ke alam semesta ini, Anda menggunakan saya sebagai titik estafet. Apa? Itu membuat semua orang terkejut. Apakah maksudmu ada lebih dari satu alam semesta? Bukankah itu sudah jelas? Bab 2067 tidak ada yang tersisa. Roan kemudian menyadari bahwa mereka bergerak terlalu jauh dari tujuan awal mereka, jadi dia kembali ke bagian yang penting. Baiklah, Hex benar. Bahkan jika ada alam semesta lain, tidak ada gunanya mengetahuinya. Itu terlalu jauh dari liga kita. Itu yang aku katakan. Tidak ada gunanya bagimu untuk mengetahuinya. Bahkan karena semesta ini belum menerima atau mengirim siapapun dalam waktu yang sangat lama. Wijen teringat sesuatu. Kamu bilang lama sekali, tepatnya berapa lama? Juga, kenapa kamu ada di sini? Aku telah kehilangan kekuatan komunikasiku, jadi sudah lebih lama dari saat fragmen itu jatuh ke tempat ini. Setidaknya, itulah yang tercatat dalam rune saya. Sayangnya, saya tidak dapat memberitahu Anda mengapa saya ada di sini. Saya adalah roh artefak, yang berarti saya lahir di dalam suar temporal ruang semesta ini. Ketika perasaan saya pertama kali berakar, saya sudah ada di sini. Rune di dalam diriku juga tidak memiliki informasi apapun tentang mengapa aku ada di sini. Jadi, kamu adalah semesta fragmen yayasan semesta untuk mengisi ulang dirimu. Roan menangkap penggunaan fragmen yang sebenarnya dalam kasus Hex. Ya, saya benar-benar beruntung. Jika fragmen itu tidak jatuh di dekatku, perasaanku pasti sudah hilang karena kekurangan energi. Bukannya kami artifak spirits bisa berkultivasi seperti kalian semua. Terutama karena tempat ini bahkan tidak memiliki spek energi surgawi atau pada dasarnya energi lain apapun. Aku bahkan tidak bisa meminta bantuan saat itu. Roan dan yang lainnya mengangguk sebelum Ryan melanjutkan interogasi. Jadi, kamu telah menggunakan fragmen yayasan semesta untuk memulihkan dirimu selama ini. Itu bahkan memblokir seluruh rawat tanpa kembali dalam prosesnya. Apakah itu berarti kamu mencoba berkomunikasi dengan semesta lain? Semesta lain mungkin tidak ada artinya kepada kami saat ini, tapi itu mungkin tidak terjadi jika kami tiba-tiba mulai menerima ahli dari mereka. Tidak terlalu. Suar temporal ruang semesta tempat saya dilahirkan ini tidak seharusnya melahirkan roh artefak saya. Menurut apa yang dapat saya lihat dari informasi yang saya miliki di dalam, hubungan antara suar ini dan alam semesta lainnya yang mencegah hal semacam itu terjadi. Sekali lagi beruntung. Berkat hilangnya koneksi, saya dapat mengambil bentuk. Jadi maksudmu jika kamu mencoba untuk terhubung lagi ke alam semesta lain, kamu mungkin akan musnah dari dalam artefakmu. Itu sebabnya kamu tidak akan mencoba untuk berkomunikasi. Tepat? Hex langsung setuju. Saya melihat saya bisa menggunakan fragmen untuk membantu diri saya sendiri pulih ke titik saya akan sekuat para ahli alam ketuhanan alam semesta ini. Sayangnya, fragmen itu diambil. Sayang sekali, saat ini, saya harus cukup kuat untuk dibandingkan dengan penggarap ruang waktu pada tahap awal. Jelas, saya bukan tandingan Pixiu ini. Memang, itu terlalu lemah untuk menjadi ancaman bagi sesame. Namun, itu sudah cukup untuk menghancurkan kelompok si kembar. Si kembar kurang lebih bisa melompati seluruh dunia untuk bertarung. Tapi itu tidak cukup. Jika dorongan datang untuk mendorong, membakar jiwa mereka yang baru lahir dan bertarung bersama mungkin memungkinkan si kembar untuk melawan 1/2 alam di atas kekuatan mereka. Hanya dengan begitu mereka dapat menandingi Hex dalam pertarungan, tetapi mereka akan bertarung melawan waktu, karena membakar Naschen Soul mereka memiliki batas waktu. Kemungkinan besar mereka akan kalah. Sederhananya, jika saya mencoba untuk berkomunikasi, ada kemungkinan besar saya akan dihilangkan untuk memungkinkan suar bekerja seperti yang diinginkan pembuatnya. Itu jika Anda percaya cerita saya, tentu saja. Memang, mereka mendengar semua ini, tapi itu tidak berarti roh artefak mengatakan yang sebenarnya. Namun, itu tidak seperti mereka dapat mengetahui apakah dia jujur atau tidak, jadi mereka hanya dapat menerima bahwa Hex setidaknya menyembunyikan beberapa hal. Ryan hanya menggelengkan kepalanya pada akhirnya dan melanjutkan. Baiklah, anggap saja kita percaya untuk saat ini. Apakah kalian memperhatikan satu hal? Sistem komunikasi Hex kemungkinan besar berhenti bekerja ketika Extinction Sphere muncul di alam semesta ini. Celis menatap Ryan. Tunggu, bukankah dia mengatakan bahwa rohnya lahir bahkan sebelum fragmen itu jatuh di tempat ini? Waktunya tidak cocok.
Rowan segera mengoreksi celis. Salah. Yang dimaksud Ryan adalah munculnya Extinction Sphere. Di antara kemunculan Extinction Sphere dan rencana permata yang menghancurkannya, menurutmu berapa banyak waktu yang telah berlalu? Ryan berbicara tentang kapan Extinction Sphere pertama kali mulai menelan seluruh alam semesta. Rowan benar, Ryan membenarkan kata-kata Rowan. Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa apa yang menghentikan suar temporal ruang semesta ini bekerja adalah kehadiran Extinction Sphere. Itu masuk akal, Hex yakin Ryan benar. Saya memiliki sedikit informasi tentang Extinction Sphere. Satu-satunya hal dalam ingatan suar adalah jika suar itu muncul, suar itu harus memperingatkan semua pengunjung alam semesta ini sehingga mereka dapat melarikan diri. Apakah itu memberitahu semua orang? Rowan segera bertanya kembali. Ya, benar. Rekaman di dalam diri saya menunjukkan bahwa setiap orang yang datang dari luar alam semesta ini langsung melarikan diri. Atau, untuk lebih spesifik, mereka dipanggil kembali. Itu menjamin bahwa tidak ada yang tertinggal. Tentu saja, jika ada di antara mereka yang meninggalkan keturunan, itu lain cerita. Paling tidak, saya dapat memastikan bahwa semesta ini tidak memiliki seorang pun dari luar yang hidup saat ini. Sister Orb mengerti apa artinya. Begitu ya, artinya untuk semua orang di luar semesta kita sudah hilang. Fakta bahwa mereka langsung melarikan diri membuktikan bahwa mereka tidak tahu bagaimana menghentikan malapetaka semacam itu atau, paling tidak, bahwa mereka tidak berniat untuk melakukannya. Itu bukan hal yang buruk, menurut pendapat semua orang. Itu bagus. Kami tidak bisa memastikannya, tapi selalu lebih baik jika kekuatan tak dikenal menganggapmu sudah mati. Bab 2068 saatnya pergi. Oke, mari kita akhiri pembicaraan tentang alam semesta lain di sini. Kentucky sudah mulai bosan. Bisakah kita kembali ke masalah pecahan? Rowan juga menganggap itu ide yang bagus. Jadi, Hex, kamu tidak memiliki fragmen lain di dalam dirimu. Seperti yang saya katakan, saya tidak. Tapi aku tidak bisa membuktikannya. Anda dapat meminta Pixiu ini untuk menghancurkan saya dan kemudian memeriksa isi perut saya. Itu tidak perlu, Sister Orb segera turun tangan. Hex, kamu jelas memiliki beberapa kemampuan yang mencegah Divine Sense melihatmu. Saya tidak dapat mengonfirmasi bahwa kemampuan ini tidak menghalangi kekuatan deteksi fragmen sistem saya. Jika Anda mematikan kemampuan Anda ini, saya akan dapat langsung mengetahui apakah Anda memiliki fragmen atau tidak. Oh. Itu jauh lebih mudah. Hex tidak berpikir dua kali. Rune ungu di sisinya mulai meramal dan bergerak, mengubah bentuk tanpa henti. Akhirnya, seluruh tubuh Hex bersinar dengan cahaya ungu sebelum menghilang. Baiklah, sudah selesai. Benar saja, Hex muncul dalam deteksi Divine Sense semua orang. Hex adalah roh artefak suar, jadi dia dilahirkan sudah mengetahui semua kemampuan yang dimiliki suar. Itu juga mengapa dia tahu cara berbicara dan bahasa yang digunakan kelompok si kembar. Sister Orb dengan cepat menggunakan sistem untuk memeriksa Hex. Namun, sistem sama sekali tidak bereaksi sama sekali, meskipun ia dapat memeriksa setiap sudut artefak. Dia tidak berbohong. Paling tidak, saya tidak berpikir dia menggunakan metode penyembunyian lain yang tidak dapat saya identifikasi. Benar-benar tidak ada fragmen di dalam dirinya. Rowan dan yang lainnya mengangguk. Itu bagus. Bukannya kita ingin membuat musuh atau semacamnya. Jadi, apakah saya bebas melakukan apa yang saya suka sekarang? Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. Tentu saja, Hex tidak ingin tinggal sedetik pun di dekat Sesame. Sekarang Sesame tahu tentang keberadaannya, dan terutama setelah dia kehilangan pecahannya, dia meninggalkan tempat ini untuk selamanya. Tentu saja ada masalah. Hex tahu terlalu banyak. Dia tahu kelompok si kembar memiliki fragmen, sistem, keberadaan Sesame, Del. Bisakah mereka benar-benar membiarkannya pergi begitu saja? Sekarang, bocah cantik. Tidak perlu secepat ini, kan? Benar saja, tidak semudah itu. Hex akan tersenyum pahit jika dia punya mulut. Jadi, begini, jadi apa yang akan kamu lakukan? Hancurkan aku. Segel saya. Apa itu? Namun, Sister Orb bingung. Apa yang kamu bicarakan? Tidak ada yang akan melakukan apapun padamu. Ryan, Rowan, dan yang lainnya mengangguk, membuat Hex bingung. Kamu, tidak akan. Mengapa? Rowan mengangkat bahu.
Jujur saja di sini, keberadaan Anda sama pentingnya dengan keberadaan kami. Saya berani mengatakan bahwa fakta bahwa Anda dapat berkomunikasi dengan alam semesta lain jauh lebih penting daripada fragmen yang kami dapatkan dari Anda. Sederhananya, memberitahu orang lain tentang kami adalah sama dengan memberitahu orang lain tentang diri Anda. Bukankah itu sangat bodoh? Itu sebabnya kami tahu Anda tidak akan seenaknya berbicara tentang apa yang tidak seharusnya Anda lakukan. Itu benar, tetap saja, pasti lebih baik jika mereka menghancurkan Hex saja. Namun, mereka memilih untuk tidak melakukannya. Nah, begitulah si kembar bekerja. Selain itu, siapa yang tahu? Mungkin si kembar akan membutuhkan kemampuan Hex suatu hari nanti. Ahem. Nah, jika kamu tidak berniat melakukan apapun terhadapku, lalu apa yang kamu butuhkan? Semua orang kemudian melihat Sister Orb. Lagi pula, mereka juga tidak tahu kenapa dia menghentikan Hex. Ini tentang penggunaan fragmen semesta. Dia tidak hanya mampu mengeluarkan kekuatan spasialnya, tetapi dia juga menggunakan kekuatan waktu fragmen. Apakah Anda ingat apa yang dikatakan Luhan? Bahwa sistem juga memiliki kekuatan yang berhubungan dengan waktu. Ingatan saya disegel, seperti yang saya katakan sebelumnya. Saya tidak tahu bagaimana memanfaatkannya. Namun, setidaknya saya dapat mengatakan bahwa Hex bekerja dengan cara yang mirip dengan sistem permata jiwa. Saya ingin Hex mengizinkan sistem permata jiwa menganalisisnya untuk melihat apakah kita dapat membuka kekuatan terkait waktu untuk kita gunakan sendiri. Mata semua orang berbinar. Jika mereka dapat membuat sistem permata jiwa bekerja pada kecepatan waktu yang berbeda, bukankah itu akan menjadi salah satu kemampuan terbesar untuk situasi mereka? Satu hal yang selalu kurang dimiliki si kembar adalah waktu untuk berkultivasi. Lagi pula, tempat-tempat seperti rawa tanpa kembali yang memiliki selang waktu berbeda terlalu jarang untuk ditemukan. Hex jelas yang membuat perubahan kali ini, jadi idenya sangat menarik. Aku tidak tahu apakah itu akan berhasil. Rune dalam sistem saya sendiri berasal dari luar semesta ini. Belum lagi mereka dibuat untuk bekerja dengan struktur saya sendiri. Sister Orb tidak keberatan. Jangan khawatir. Anda mengizinkan saya untuk memeriksa tubuh Anda lebih awal. Saya sangat yakin bahwa sistem permata jiwa dapat beradaptasi dengan rune yang digunakan pada Anda, terutama dengan Ryan di sini. Ryan dengan senang hati membantu. Bagus. Kalau begitu, ayo masuk ke alam dimensi permata jiwa. Hex, kami akan mengeluarkanmu nanti saat kami menyelesaikan analisisnya. Apakah kamu keberatan? Hex merenung sedikit dan menerima pengaturan itu. Yah, jika itu akan membantumu membebaskanku nanti, biarlah. Jangan salahkan saya jika Anda tidak tahu cara menggunakan rune saya. Saya akan mencoba membantu dengan semua pengetahuan yang saya miliki. Itu lebih dari cukup untuk kita. Ryan tidak bisa menahan kegembiraan. Lagi pula, dia akan memeriksa rune dari alam semesta lain. Tidak hanya kekuatan terkait waktu untuk Soul Gem System. Jenis kemampuan apa lagi yang bisa dia buka jika dia belajar lebih banyak tentangnya. Jangan melawan. Aku menarikmu ke alam dimensi kami. Silakan. Hex merasakan kekuatan ruang yang familiar menyelimutinya sebelum dia dan Ryan menghilang dari dunia luar. Rowan kemudian memandang Kentucky, Celis, dan Luan. Baiklah, kalian juga kembali ke alam dimensi. Sesame dan aku sudah lebih dari cukup untuk bepergian. Tepat setelah itu, ketiganya juga menghilang. Wijen kemudian berjalan ke sisi Rowan dan mengangguk. Baiklah, waktunya berangkat.